Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Coach Shin Tae-yong ngelolosin timnas Indonesia kedua Piala Asia Senior ya secara beruntun lewat jalur kualifikasi bukan giveaway, lolos ke 16 besar Piala Asia Senior, lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia ya kan, dan menjadikan saat ini timnas kita adalah tim ASEAN dengan poin tertinggi di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Sejarah men. Dan peringkat FIFA timnas Indonesia kurang lebih 50 peringkat dari pertama kali dipegang, dari 170-an sampai ke 120-an, masuk ke kelompok usia, lolosin 3 kelompok usia ke Piala Asia ya kan, senior, U23, U20, semifinal Piala Asia U23 ya kan, dan mengalahkan negara-negara raksasa ya guys, termasuk negaranya sendiri Korea Selatan, hampir main di Olimpiade, tapi saat ini didesak hanya karena Piala AFF. Lucu gak sih? Lucu lah menurut gue. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go! Maksud saya begini teman-teman, prestasi yang lain itu kenapa tidak dilihat begitu? Kenapa hanya gara-gara performa timnas Indonesia di AFF ini tidak begitu bagus, ya, tidak sesuai dengan harapan yang mereka yang mendesak STY, itu kenapa STY selalu disalahkan gitu? Hanya gara-gara AFF. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan timnas menang, kemudian peringkat FIFA-nya naik, STY itu seperti tidak dianggap loh. Jadi seolah-olah hanya federasi yang bekerja keras, sedangkan STY-nya itu ya tiba-tiba saja. Loh kok tiba-tiba saja kan begitu. Sepak bola Indonesia langsung jadi sampai dengan detik ini. Kenapa STY seolah-olah tidak dianggap? Padahal menurut saya sebenarnya pelatih dan juga federasi itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi mereka itu jalannya itu sama-sama, berbarengan, tidak bisa satu jalan lain, karena pasti visi misinya tidak akan sampai. Nah kalau sampai yang sekarang ini hangat, STY itu terdesak atau didesak hanya gara-gara imbang lawan Laos, menang 1-0 sama Myanmar, dengan Vietnam itu kita kalah 1-0, dan lalu kita desak harus menang lawan Filipina. Oke, mungkin fine kita harus menang lawan Filipina, tapi jangan pasang target yang terlalu tinggi lah. Karena kan dari awal PSSI juga bilang kalau AFF ini bukan lagi tujuan. Tapi kenapa tiba-tiba di pertengahan jalan ada saja orang-orang yang bilang kalau AFF ini ya target begitu. Apa targetnya begitu? Apakah kita harus juara Piala AFF? Sedangkan kita tahu sekarang mindsetnya itu sudah berubah, bahwa bukan AFF lagi yang menjadi tujuannya, tetapi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, bahkan Piala Dunia sebentar lagi mungkin kita akan di sana. Hanya gara-gara AFF kemudian STY terdesak, saya pikir ya tidak fair juga begitu. Jangan melupakan sisi yang lain. Ya kita harus objektif dong menilai sesuatu, jangan subjektif. Jangan hanya nilai satu hal lalu melupakan hal yang lain. Tapi poinnya begini teman-teman, apapun ya permasalahannya sekarang, apapun isunya sekarang, saya pikir nah, kita harus tetap menilainya secara objektif, dan kita berharap tidak ada apa-apa antara STY dan juga PSSI. Karena kalau sampai terjadi apa-apa, ini akan sangat-sangat berpengaruh dengan ya kemajuan timnas kita, teman-teman. Akan sangat-sangat berpengaruh dengan ya posisi timnas yang sekarang. Itu pasti akan sangat mengganggu sekali, teman-teman. Dalam laga tandang melawan Indonesia di GBK, supporter Cina mengejutkan publik dengan permintaan maaf yang disampaikan melalui Chinese Football Association. Mereka setelah ada orang buat kita punya supporter di Cina, sekarang orang minta maaf. Supaya apa? Kita jangan balas kalian di GBK kan? Aduh, jangan, kita harus balas. Saat insiden di tribun saat laga sebelumnya di Cina. Kami ingin meminta maaf atas kejadian di tribun yang melibatkan supporter timnas Indonesia. Semoga kalian bisa memaafkan kami. Kami berharap kita tetap bersaudara. Ketika kami bertandang ke Indonesia, kami berharap kalian menyambut kami dengan baik. Tulis pernyataan itu. Sikap ini pun menuai berbagai respons. Dengan sebagian besar berharap persaingan di lapangan tetap penuh sportivitas tanpa menyisakan dendam di luar stadion. Jelang laga tandang melawan. Kalau datang di Indonesia pasti aman. Support dari Indonesia itu ramah-ramah. Kecuali kalian mulai duluan, ya pasti akan dibalas. Tapi kalau kita lihat ya, beberapa negara yang sudah datang ke sini, itu mereka pulang, kesan yang mereka bawa itu kesan positif, tidak ada kesan negatif. Nah yang kita tunggu tuh bukan Cina sebenarnya. Ngapain Cina harus ya repot-repot minta maaf?
yang ditunggu sama supporter dan juga pemain-pemain Indonesia itu justru Bahrain. Karena apa? Di Bahrain kita dicurangi habis-habisan, dan juga pemain-pemain Bahrain itu seperti perempuan. Mereka yang kita tunggu di sini bukan Cina. Itu sebenarnya. Erick Thohir, ketum PSSI kita, ngejawab kritikan Sintayong tentang jadwal AFF yang padat. Dia bilang, jangan banyak geluh. Beberapa hari lalu dalam sebuah preskon, STY bilang jadwalnya sangat padat dan sibuk yang membuat kami sangat lelah. Kritikan inilah yang dijawab oleh Erick Thohir di hadapan wartawan kemarin. Ya, Pak Erick Thohir bilang semua format melelahkan. Dia bilang makanya liganya nggak diliburin. Dia kasih contoh lagi analoginya dengan Liga Champions yang berbarengan dengan liga domestik di negara-negara Eropa. Lagian Sintayong kan udah tahu berbulan-bulan sebelumnya jadwal AFF yang kayak gini, mepet. Makanya dibutuhin pemain sampai 23 orang untuk rotasi. Ya akhirnya Erick Thohir ngingetin Sintayong nih untuk jaga komitmen, kurangin keluhan, dan lebih fokus lagi sama timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Gimana guys? Komentarnya? Begini teman-teman, saya sih bukan penyembah STY atau apapun itu, cuma saya selalu menilai secara objektif gitu. Kita oke lah, STY mungkin punya 1-2 kesalahan yang mengakibatkan Indonesia itu terpuruk. Contoh waktu lawan Cina, harusnya dia kasih turun pemain terbaik atau skuad terbaik karena kita membutuhkan poin, tapi dia tidak melakukan itu. Ya kemudian kita lawan Laos, dia rotasi pemain dan lain sebagainya. Mungkin ada 1-2 kali STY itu melakukan kesalahan. Ya menurut kita itu sebuah kesalahan yang merugikan timnas Indonesia. Tapi ada tapinya teman-teman. Oke lah, come on man, kita berpikir itu harus objektif gitu. Jangan kita berpikir secara subjektif. Jangan hanya lihat satu sisi. Ulang-ulang saya bilang, jangan hanya lihat satu sisi. Bahwa STY itu pernah melakukan sesuatu yang buat kita bangga loh. Jangan hanya gara-gara AFF kemudian ada perpecahan antara STY dan juga PSSI. Memang tidak ada perpecahan sih, cuma ini digembor-gemborkan di media sosial. Jadi ya kita melihat apa yang ada di media sosial begitu. Nah kita berharap ini tidak berlarut-larut, ini tidak berkepanjangan, supaya apa? Fokus timnas itu tetap ke kualifikasi Piala Dunia. Karena lolos ke ronde 4 itu harga mati. Nah AFF, sekarang kita kembali lagi ke AFF. Apakah sekarang di tengah perjalanan Indonesia main di AFF, apakah AFF ini sudah menjadi tujuan utama Indonesia atau masih tetap Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia? Sehingga muncullah narasi-narasi yang menyebutkan bahwa STY itu terdesak atau didesak. Ya mungkin agak sedikit berbahaya kalau kita bahas ini teman-teman. Tapi kita akan terus menunggu bagaimana perkembangan isu ini yang beredar luas di media, di masyarakat sekarang, khususnya masyarakat bola. Kita terus menunggu perkembangannya seperti apa. Kalau saya berharap tidak terjadi apa-apa dan ya tidak berlarut-larut dan tidak berkepanjangan, supaya fokus timnas Indonesia itu tetap satu, kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia 2027. Jadi lupakanlah maksud saya ya kejadian-kejadian yang kemarin. Ayo fokus kembali. Dan kalau Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi Sepak Bola kita Indonesia menargetkan bahwa STY harus bawa Indonesia menang lawan Filipina, ayo fight. Pasti STY akan fight habis-habisan. Nah STY ketika dia itu terdesak seperti ini, itu semua jurus dia akan keluarkan. Semua ilmu-ilmunya dia akan keluarkan. Beberapa kali terjadi seperti itu. Ketika ada isu yang beredar STY harus dipecat segala macam, ya timnas Indonesia menang. Ya mungkin ya hal-hal seperti ini yang dijadikan ya motor atau dijadikan sebagai pembakar, sebagai bensin lah untuk membakar semangatnya STY untuk membawa timnas ya lebih baik lagi. Saya sih menilai bahwa ini mungkin ya desakan atau ya statement-statement dari Erick Thohir untuk membuat STY lebih bagus lagi membawa timnas Indonesia. Mungkin ya kriteria kita dalam menilai itu kan beda-beda teman-teman. Jadi mungkin penilaian Pak Erick dan PSSI itu berbeda dengan kita netizen yang kita cuma penonton. Ya mungkin kacamata kita dalam melihat itu berbeda dengan PSSI. Mungkin kita lihat STY ya seperti yang kita lihat, tapi berbeda dengan apa yang dilihat sama Pak Erick Thohir dan jajarannya di PSSI. Mungkin begitu teman-teman. Erick Thohir ultimatum Sintayong katanya jangan banyak ngomong. Mungkin banyak yang sudah membahas ini. Saya mau bahas dari sisi lainnya. Untuk hater Sintayong, ini sepertinya hari ulang tahun buat mereka, sekaligus hari raya karena kegembiraannya double. Jadi banyak banget yang komen di situ, pecat STY. Yes, Erick dan Pak STY sudah nggak sejalan. Udah Pak, ganti aja pelatihnya dengan kualitas Eropa dan lain sebagainya. Mereka senang seolah-olah karena ada perbedaan antara Pak Erick dan STY.
Karena di situ Pak Erik berkomentar, sudahlah, yang sudah kita sepakati, sudah kita jalani saja, fokus, jangan banyak bicara. Nah, haters Sintayong seneng karena kalimat itu. Tapi haters Sintayong juga lupa, memang bekerja itu begitu. Mereka objektif, nggak kayak pembenci timnas, nggak kayak pembenci STY. Kalau benci-benci aja terus nggak bisa objektif. Pak Erik sama Sintayong memang dekat. Tapi ingat, karena dia ketua PSSI, dia harus memberikan penegasan. Kalau misalnya dia ada target, harus disampaikan itu. Dan tegas, nggak bisa ditawar-menawar. Ya nggak apa-apa, karena semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Pak Erik menjalankan tugas sebagai ketua, Sintayong menjalankan tugas sebagai pelatih. Pak Erik menghargai formasi apapun yang diterapkan oleh Sintayong, dan Sintayong juga menghargai posisi Pak Erik. Dengan cara apa? Dengan cara begitu Pak Erik keluarkan ultimatum, Sintayong harus nurut. Erik, ya harusnya begitu. Makanya saya bilang tadi bahwa ini tidak bisa terpisahkan antara STY dan Erick Thohir atau PSSI. Mereka ini satu kesatuan loh. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya visi misinya harus sama supaya sepak bola kita maju gitu. Terlepas di dalam itu ada orang ya, ada duri dalam daging dan lain sebagainya. Saya pikir ya beruntus-beruntus seperti itu mungkin kedepannya akan ketahuan siapa orangnya gitu. Mungkin akan ketahuan. Tetapi fokusnya sekarang adalah poinnya bagaimana STY dan juga Erick Thohir itu tidak terpecah belah gitu. Jangan sampai karena 1-2 orang di dalam PSSI atau narasi-narasi sumbang dari luar, kemudian Pak Erik dan STY itu akhirnya tidak akur lagi. Nah, kemarin Pak Erick Thohir mengeluarkan ultimatum seperti yang si abang ini bilang, kalau hatersnya STY itu seperti menemukan hari kebaikannya mereka, kemujurannya mereka. Mereka tuh rame-rame komen, STY dan Erick Thohir sudah tidak sejalan. Segera pecat STY, ganti dengan pelatih yang lain. Oke, fine, boleh-boleh saja kita ganti pelatih, tidak masalah. Tapi kembali lagi ke pertanyaan klasiknya. Apakah pelatih yang akan menggantikan STY itu bisa membawa Indonesia lebih baik daripada STY? Kan belum tentu juga. Jadi menurut saya, kasih kesempatan STY lagi. Biarkan dia berkreasi dengan taktiknya dia di lapangan dan kita menikmati saja sebagai penonton. Ya kalau Pak Erick Thohir kasih ultimatum ke STY, saya pikir itu salah satu bentuk tanggung jawabnya dia sebagai seorang ketua federasi, presiden federasi, untuk membawa sepak bola kita lebih baik lagi, dan visi misi yang sudah dibangun bersama itu harus tetap berjalan bersama. Mungkin seperti itu. Jadi kita harus tetap objektif, men. Bang, bahas bang, tolong bang. Soal katanya El serba salah lagi terdesak atau didesak. Iya, ini gue bahas. Jadi ini tanggapan dari gue soal yang lagi rame sekali di X. Salah satu orang di X itu bilang kalau misalnya saat ini posisi Sintayong itu sedang didesak, bukan terdesak. Artinya ada pihak yang ingin menggunakan momentum STY menjadi pelatih kepala di turnamen Mortal Kombat Piala AFF 2024 untuk bisa membuat Doi keluar dari kursi kepelatihan. Sebenarnya inti omongannya Mas ini itu adalah kalau misalnya emang hasil dari Piala AFF ini itu tidak sesuai dengan ekspektasi publik, ya harusnya diwajarkan. Karena emang esensi dari awal ikut turnamen ini itu kan emang regenerasi, boy. Tapi yang mengacu dari statement Pak Ketum, yaitu adalah Indonesia harus menang melawan Filipina, seolah membuat publik tuh jadi bertanya-tanya, kenapa federasi justru memberikan target kepada Sintayong di Piala AFF ini? Karena menurut gue sangat nggak lucu ya, boy. Kalau misalnya Sintayong harus keluar dari timnas gara-gara turnamen Mortal Kombat ini, boy, asli. Iya, gue tahu emang Sintayong bukan pelatih terbaik dunia dan bukan berarti nggak ada pelatih yang bisa gantiin Sintayong di timnas sekarang. Cuma gue udah bilang berulang-ulang kali, boy, soal pergantian pelatih, adaptasinya itu nggak akan semudah itu. Apalagi kita ada agenda penting tahun depan, yaitu adalah kualifikasi round 3 Piala Dunia. Tinggal 4 laga lagi nih, Australia, panitia AFC, Fuyung Hai, sama raja terakhir. Kan kocak ya kalau misalnya sampai out gara-gara turnamen ini. Jadi menurut gua, emang ada duri di sepak bola kita. Duri yang nggak bisa dilepas, boy. Duri yang emang nggak pengen bola kita tuh baik-baik aja. Semoga ini sih nggak akan mengarah kemana-mana ya, boy. Jadi mungkin ada beberapa orang, mungkin ada oknum-oknum tertentu, tapi saya berharap itu tidak berlarut-larut, teman-teman. Jadi ya kita tetap objektif, apapun narasi-narasi yang keluar di media nantinya,
saya mengajak teman-teman semua untuk kita berpikir lebih objektif dan lebih rasional. Supaya apa? Kita fokusnya membela timnas, kita fokusnya support timnas. Supaya apa? Supaya mereka lebih bermain bagus, lebih memberikan yang positif untuk timnas kita. Pemain-pemainnya juga tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar di media sosial. Jadi ya harapannya cuma itu teman-teman. Kita tetap berpikir objektif. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Kalau kalian punya saran silahkan tulis di kolom komentar. Hormat.